Selamat datang di Sukor Makro Update. Dari Amerika Serikat, pekan lalu, Federal Reserve memangkas suku bunga untuk kali pertama setelah 4 tahun. Ini sesuai konsensus dan proyeksi bahwa September akan menjadi bulan yang mengawali siklus pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Namun, pemangkasan yang relatif agresif sebesar 50 basis point dari 5,5% ke 5% sedikit di luar konsensus pasar. Meski narasi pemangkasan 50 basis point ini kurang lebih sudah diantisipasikan dengan probabilitas yang lebih kecil. Mengingat data penjualan eceran di Amerika Serikat masih tumbuh positif meski dalam tren yang melambat secara tahunan. Ada hal yang menarik pasca The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, yaitu naiknya imbal hasil US Treasury. Ini mengindikasikan ada aksi sell-off pasca pengumuman The Fed. Menurut kami, investor melancarkan aksi sell-on news dan adanya sentimen risk-off di mana ada kekhawatiran bahwa ekonomi Amerika Serikat sudah diantisipasikan memburuk oleh The Fed, sehingga diputuskan bahwa pemangkasan dilakukan langsung sebanyak 50 basis point. Diproyeksikan The Fed akan memangkas suku bunga 2 kali lagi, masing-masing 25 basis point, dengan pemangkasan lanjutan pada 2025 sebanyak 4 kali. Dengan diturunkannya suku bunga, pertanyaan seputar quantitative easing oleh The Fed muncul, guna mendorong aktivitas ekonomi untuk menghindari perlambatan lebih lanjut. Kami pikir balance sheet The Fed akan mengalami kenaikan yang signifikan sampai tahun 2025, seiring dengan jumlah utang pemerintah yang diproyeksikan terus meningkat. Yang mana The Fed akan membeli surat utang pemerintah ke depannya, maka depresiasi nilai tukar dan aset bubble akan menghantui perekonomian Amerika Serikat. Jika bubble tersebut pecah, tentu akan berdampak pada pasar keuangan di emerging markets. Kesimpulannya, karena siklus pemotongan suku bunga sudah berlangsung, sekarang yang patut dicermati adalah seberapa besar balance sheet The Fed akan menanjak ke depannya. Beralih ke Jepang, laju inflasi tahunan Jepang di bulan Agustus naik 3% dari 2,8% di bulan Juli. Ini menandai inflasi tertinggi dalam 10 bulan. Laju inflasi inti yang merupakan leading indicator untuk inflasi umum naik ke 2,8%, melanjutkan tren kenaikan selama 4 bulan berturut-turut. Bank of Japan juga memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga di level 0,25% bulan ini, sambil mengisyaratkan rencana menaikkan suku bunga lebih lanjut guna mencapai target inflasi 2%. Ini karena suku bunga real masih negatif. Kemungkinan Desember ini akan ada kenaikan suku bunga lagi dari Bank of Japan. Akibatnya, kemungkinan besar akan terjadi lagi fenomena carry trade effect, di mana di pasar keuangan Amerika Serikat akan terjadi aksi sell-off dan semakin melemahkan US dollar. Beralih ke domestik, neraca perdagangan Indonesia di bulan Agustus mencetak surplus lagi untuk bulan ke-52 berturut-turut setelah surplus tipis di bulan Juli. Rebound ini sudah diantisipasikan karena surplus tipis di bulan Juli adalah one-off yang dipicu oleh tingginya tingkat impor alat berat. Impor bulan Agustus tumbuh lebih rendah sebesar 9,46% year on year dari 11,07% di bulan Juli. Yang menarik untuk dicermati adalah impor barang modal dan barang mentah yang terus menanjak. Hal ini memberikan tanda positif untuk gejolak industri manufaktur ke depannya. Kemudian dari sisi ekspor, laju pertumbuhan ekspor tercatat lebih tinggi sebesar 7,13% dari 6,46%. Stabilnya harga komoditas membantu mendorong tingkat ekspor komoditas utama Indonesia untuk tetap stabil. Menurut kami, neraca perdagangan Indonesia akan konsisten mencetak surplus sekitar 2-3 miliar dolar per bulannya. Hal ini juga dipicu oleh harga minyak dunia yang cenderung rendah dan penguatan rupiah yang akan berdampak pada rendahnya biaya impor ke depannya. Di sisi lain, Bank Indonesia juga secara mengejutkan menurunkan BI rate sebesar 25 basis point. Hal ini di luar market konsensus meski sempat diantisipasikan karena adanya kemungkinan pemangkasan lebih awal di bulan September oleh BI. Tadinya Bank Indonesia mengatakan ruang pemangkasan suku bunga baru terlihat di kuartal 4 2024. Selain itu, Bank Indonesia juga mengubah proyeksi siklus pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang tadinya 2 kali menjadi 3 kali pada 2024 dan pada 2025 menjadi 4 kali dari yang tadinya 3 kali. Beberapa alasan pemangkasan ini adalah inflasi yang sudah terkendali pada kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5 sampai 3,5%, serta nilai tukar rupiah yang sudah stabil dan cenderung menguat terhadap US dollar. Keputusan ini juga dilatar belakangi oleh kebijakan BI yang sekarang stance-nya adalah pro-growth untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan ekspansi likuiditas.
Menurut kami, penurunan BI rate akan menurunkan imbal hasil surat utang pemerintah yang 10 tahun untuk turun lebih dalam lagi mencapai 6% pada akhir tahun ini. Dalam sepekan terakhir, pergerakan imbal hasil surat utang pemerintah yang 10 tahun cenderung menurun seiring dengan penurunan Fed Fund Rate. Arus modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia juga akan semakin deras. Ditambah, kombinasi antara surplus neraca dagang yang konsisten dan siklus pemangkasan suku bunga akan berdampak pada panjangnya masa bull market di pasar modal Indonesia. Pekan ini akan ada dua data penting dari Amerika Serikat. Yang pertama, data akhir PDB AS kuartal 2, dan yang kedua, data Core PCE Price Index untuk Amerika Serikat.